warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Mawasa Iklima dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Nurpratili, Anissa Triana, Bukhari, Mawahesa Iklima, Nurbaiti Rahman, Siti Nurhalisa, dan Saidah Ramawati. Nah, di dalam video ini kami akan menjelaskan mata kuliah agama tentang bertuhan dalam konteks keberagaman dan bernegara. Oh iya, teman-teman yang nonton, jangan lupa 4M ya, yaitu menonton, menyimak, memperhatikan, dan memahami. Oke, pagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bertuhan, keberagaman, dan bernegara. Pengertian bertuhan adalah percaya dan berbakti kepada Tuhan. Contohnya, janganlah kita bertuhan kepada berhala. Nah, arti lainnya dari bertuhan adalah memuji sesuatu sebagai Tuhan. Selanjutnya, pengertian keberagaman. Pengertian keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya. Terakhir, pengertian bernegara. Pengertian bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah Nusantara atau Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara elektis ke dalam sikap dan perilaku antara yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siti Nurhalisa. Baik, selanjutnya nilai sila ke-1 pada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang hanya ada di negara kita. Dalam Pancasila telah dijamin kebebasan hidup beragama, terutama pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Isi Pancasila telah diterima oleh umat beragama di Indonesia karena mengandung pengertian umum yang tidak bertentangan dengan dasar keyakinan masing-masing agama. Yang menjadi keharusan ialah setiap bangsa Indonesia mesti berketuhanan yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa adalah kewajiban manusia di mana sudah disebutkan dalam sila 1. Tiap-tiap pemeluk agama di Indonesia dilindungi oleh sila pertama Pancasila dan diturunkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 sebagai berikut. Baik, yang pertama, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ideologi Pancasila sekaligus sebagai falsafah dasar negara dan pandangan hidup. Pada nilai-nilai sedianya tidak ada yang bertentangan dengan agama manapun di Indonesia. Maka dari itu, jika warga negara menghayati dan menetralisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, secara otomatis warga negara tersebut menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang memeluk agama dan meyakini adanya Tuhan. Bila melihat sejarah sebelum datangnya agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam, bangsa Indonesia telah mempunyai kepercayaan tentang Tuhan, walaupun untuk kepercayaannya masih sangat sederhana, seperti animisme dan dinamisme. Kenyataan inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah sejak dulu telah mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, setelah itu mengenal agama-agama yang datang ke Indonesia, mereka memeluk agama-agama itu dan pengaruh agama yang nampak besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bukti-bukti lain dapat kita saksikan. Yang pertama, pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa sebenarnya dinyatakan pula dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua, peraturan kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP sebagaimana tercantum pada pasal 156. Yang kedua, peraturan kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagaimana tercantum pada pasal 156A. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang tidak bersendikan ketuhanan yang Maha Esa.
Yang ketiga, pasal 175. Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan agama umum yang diizinkan atau upacara penguburan mayat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Perkenalkan, nama saya Bukhari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara negara dan agama menurut Pancasila. Adapun hubungan antara agama dan negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan menjadikan setiap warga negara dengan Pancasila memiliki hak asasi manusia untuk dapat memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama yang dikehendakinya. Yang kedua, dengan harus memberikan toleransi setiap agama menjalankan ibadahnya tanpa kecuali, sehingga tidak ada tempat untuk berkembangnya pertentangan antara agama, konflik agama, hingga pemaksaan untuk bertakwa kepada agama tertentu. Karena dalam ideologi Pancasila dijelaskan bahwa agama tidak dipeluk atas dasar paksaan. Yang ketiga, segala bentuk aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas nilai dalam ketuhanan yang Maha Esa. Setiap aturan yang dibuat harus diperhatikan sikap toleransi antara beragama. Perkenalkan, nama saya Syahidah Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar ontologis hubungan negara dan agama. Konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Yang pertama, ada menurut paham teokrasi. Menurut paham ini, negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, ada menurut Islam. Ada 3 aliran menurut Syadzali. Yang pertama, yaitu aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya. Yang kedua, Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara maupun pemerintahan. Yang ketiga, Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Triana. Saya Anissa Triana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara diharapkan mempunyai keyakinan akan Tuhan yang menciptakan manusia dan dunia beserta isinya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang pertama, percaya bahwa Tuhan benar-benar ada. Yang kedua, menjalankan perintah Tuhan dengan konsisten. Yang ketiga, mempelajari ilmu pengetahuan tentang agama. Dan yang keempat, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa Nurpratiwi. Baiklah, saya Anissa Nurpratiwi akan menjelaskan tentang strategi dalam memperkuat konsep beragama dalam keberagaman. Pengakuan terhadap keberagaman melahirkan keharmonisan, yang mana keharmonisan ini dapat menjadi bekal terbentuknya sikap terbuka dan secara sedikit demi sedikit akan membuat kehidupan masyarakat menjadi maju dan sejahtera. Kemudian, dialog antar agama juga penting untuk membangun persepsi yang baik antar pemeluk agama di Indonesia. Dialog antar umat beragama dapat membangun, mencegah, sekaligus merekonsiliasi persoalan keberagaman. Membangun kerukunan antar umat beragama bisa dicapai dengan komunikasi yang baik antar pemeluk agama. Perilaku seperti ini tentu menjadi cita-cita dari setiap pribadi yang bertuhan, di mana setiap manusia, apapun agamanya, memiliki sikap saling menghormati dengan pemahaman bahwa kedudukan antar umat manusia adalah sama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Norbaiti Rahman. Saya Norbaiti Rahman akan menjelaskan tentang pemahaman keberagaman agama sesuai Pancasila. Pancasila merupakan dasar-dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi ideologi Pancasila terhadap agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar tolak ukur benar salah
dan moralitas bangsa karena akan terjadi kekacauan dan timbul gesekan antar agama. Kalaupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir standar dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, bukan berdasarkan salah satu agama, entah agama mayoritas ataupun minoritas. Jika hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas tidak seharusnya kita merendahkan umat yang berbeda agama ataupun membuat aturan yang secara langsung dan tidak langsung memaksakan aturan agama yang dianut atau standar agama tertentu kepada pemeluk agama lainnya dengan dalih moralitas. Sesungguhnya tidak ada agama yang salah dan mengajarkan permusuhan. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, well, excuse me if I think that I'm pretty.